God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Ayat 10 dikatakan, lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mengapa? Karena kita percaya di dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada kehadirannya yang membawa kelepasan, penghiburan dan kekuatan. Amin. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk kita bisa bertemu dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus yang kita kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan Tuhan Yesus terima kasih. Sungguh sesuatu berkat yang besar di dalam hidup kami. Kami bisa punya waktu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi, face to face. Dan kami percaya hari ini Engkau rindu untuk menjamah, memberkati, menguatkan, menghibur Tuhan setiap kami di tempat ini tanpa terkecuali. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu bekerja. Setiap jemaat Tuhan yang siap boleh katakan amin. Shalom MCM Jogja. Siap meninggikan Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan yang selalu ada di tempat yang tertinggi dalam hidup kita, amin. Boleh gak saya lihat jemaat Tuhan tepuk tangan di atas kepala seperti ini? Saya pengen ngajak kita untuk nyanyi pujian ini. Pujian ini gak baru, tapi mungkin dari beberapa Anda jemaat Tuhan yang menganggap pujian ini baru. Yuk kita sama-sama belajar, oke? Kita nyanyi seperti ini. Kita nyatakan I know you are like this. I
Masuk ke lebih dalam, ke dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau lebih lagi sembah Tuhan yang dekat, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kehidupan kita. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I Kadang di hidup kita percaya Tuhan baik, tapi fakta di depan mata kita terasa berat. Kita percaya Tuhan bekerja, tetapi hasilnya belum juga kita lihat. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melihat, tetapi keadaan yang kita alami seolah berkata sebaliknya. Bapak Ibu, saya pengen mengatakan satu kebenaran ini, bahwa iman bukan menolak fakta, tetapi melihat fakta melalui perspektif, melalui matanya Tuhan. Amin. Perlu diingat bahwa fakta mungkin nyata terlihat depan mata kita, tapi fakta nggak memiliki suara terakhir yang menentukan arah hidup kita. Saya pengen ngajak kita untuk datang di dalam sebuah sikap hati yang baru, bahwa di tengah musim yang belum berubah, di tengah musim in between dalam kehidupan kita, kita mau percaya bahwa satu hal, bahwa Tuhan tetap melihat, Tuhan tetap mendengar, dan Tuhan tetap layak dipuji. Amin. Saya tahu beberapa dari kita percaya, kita sudah familiar dengan lagu ini, tapi saya pengen ngajak kita untuk nyanyi versi Indonesianya. Dan kita nyanyi dengan segenap hati kita, tidak hanya melalui bibir, tapi melalui hati kita, oke? Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwa di dalam tangan-Mu hidup kami ada, hidup kami terjaga bersama-Mu. Kita nyanyi dari bait awal jemaat Tuhan. Katakan, di tangan-Mu, di tangan-Mu, ini janji-Ku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Bukan hanya pujian, namun langkah iman-Mu nyatakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Yesus, aku percaya.
tenang saja. Umatmu hanya milikmu Tuhan. Lagi Yesus. Yes, kami percaya. Kami percaya sebab kami milikmu seorang Tuhan. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Katakan selamanya. Selamanya. Oh, selamanya. Thank you Lord. Saya merasakan hati Tuhan bagi setiap Anda semuanya pada pagi hari ini. Saya percaya sekali bahwa kehadiran Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir hari ini, tidak ada satu pribadi pun yang bisa ada di ruangan ini tanpa kedaulatan Tuhan atas setiap kehidupan kita semuanya. Doa saya, kita tidak sekedar menyanyi, tidak sekedar menyembah, tapi saya percaya Anda pribadi satu persatu, bahkan juga yang menyaksikan dan mengikuti ibadah lewat live streaming ini. Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di tempat di mana Engkau juga hadir tempat. Yuk lupakan banyak hal. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Pandang ke atas, saya beri waktu buat setiap pribadi. Anggap di ruangan ini tidak ada orang lain, hanya Anda dengan Tuhan. Just you and Jesus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Berbicara atas setiap hati-hati kami Tuhan. Mulai sanjung Tuhan. Mulai sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Ku menyembah. Semua bilang. Ku menyembah. Hampiri dia Bapak Ibu teman-teman. Kepada Yesus, tiada yang lain, hanya Yesus ku menyembah. Kepadamu Tuhan, angkat suaramu sembah Tuhan. Semua ku menyembahmu, Yesus aku percaya. Jemaat saja. Katakan dari dalam hati kita, benar Tuhan. Lagi ya, jemaat saja ya, Anda sendiri. Yesus aku jamah Tuhan. Jamah setiap pribadi Tuhan. Ku hidup dan hanya selama-lamanya. Ku hidup karenamu dan hanya untuk
ku hidup karenamu dan hanya semua bilang ku hidup hanya karenamu Tuhan. Yuk dedikasikan lagi ya hati kita pada pagi hari ini. Semuanya sampai ke hatinya Tuhan. Ku hidup, ku hidup. Yes. Dan hanya untukmu ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Pastikan tepuk tangan dan sorak-sorai kita hanya bagi Yesus. Yang segenap hidup kita kembali kita berikan kepada Dia. Semuanya bersorak haleluya. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita angkat Alkitab kita bersama-sama. Kita deklarasikan dengan iman bahwa sebentar yang kita akan dengarkan adalah kabar baik. Semua bilang kabar baik. Yuk angkat Alkitab kita seperti ini. Kita sama-sama bilang ya. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan. Saya diubahkan. Dan saya diberkati Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencana. Semua bilang bersama kita hidup untuk katakan people is our mission. Connect with God and make disciples. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita sekali lagi. Lihat yuk, berikan senyum kanan kiri kita. Lihat siapa yang mungkin baru pertama kali kita kenal. Katakan good to see you. Senang sekali bertemu Anda semuanya. Puji nama Tuhan. Kehadiran Anda semuanya, khusus yang baru pertama kali hadir, saya nggak tahan untuk menyambutnya ya. Siapapun Anda di tempat ini, Anda hadir di sini karena jawaban doa Tuhan bagi setiap kita semuanya. Yuk beri tepuk tangan yang melihat sekali lagi bagi Tuhan Allah kita. Dan kita kasih semangat buat Bapak Ebet, Karistian Marsudi yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mana tepuk tangannya, kasih semangat. Come on bro. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau tanya, berapa di antara kita yang hari-hari ini masih mengalami masa in between? Boleh angkat tangannya? Masih menunggu sesuatu di dalam hidup kita? Masih menantikan janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan kalau kita semua tadi angkat tangan, berarti tema hari ini masih sangat cocok buat kita semua ya Bapak Ibu. Kita sudah melalui 3 tema di dalam bulan ini. Di masa in between kita belajar yang pertama untuk open to wonder. Kita melihat cerita Yakub yang ketika dia hadir di suatu tempat yang bahkan dia nggak sadar. Tapi Tuhan hadir di sana. Kita diajak untuk, walaupun kita nggak sadar, kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan sudah hadir di sana. Dan yang kedua kita juga diajar tentang the true battle. Kita belajar bahwa perjumpaan kita sama Tuhan, pengalaman kita sama Tuhan itu bukan hanya satu kali. Bukan hanya satu momen, tapi itu sebuah perjalanan seumur hidup kita. Dan yang ketiga kita juga belajar tentang waiting can be worship. Di mana masa tunggu kita, di mana kita masih rasanya belum dapat apa yang kita mau. Itu bukan berarti sesuatu yang kosong. Bukan berarti masa kegagalan. Bukan berarti Tuhan menolak kita, tapi sebuah masa di mana kita bisa jalani hari demi hari kita sebagai sebuah ibadah. Di mana hati kita masih terus mengarah sama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar satu tema baru yang berjudul Praise Before Proof. Boleh kita katakan sama-sama? Praise Before Proof. Kita belajar untuk memuji Tuhan walaupun kita belum melihat buktinya. Rasanya cukup berat ya Bapak Ibu. Buat kita yang mungkin sudah nunggu bertahun-tahun, berbulan-bulan,
menantikan apa yang kita inginkan tuh nggak berhasil-berhasil. Ada yang mungkin sedang mencari jodoh, sudah bertahun-tahun kita coba dengan segala macam cara, nggak berhasil. Sampai sekarang pun masih menantikan jodoh dari Tuhan. Ada di antara kita yang mungkin hari-hari ini sedang menantikan untuk punya anak. Sama kami juga sedang menantikan untuk punya anak. Proses demi proses yang dijalani kadang juga cukup berat. Kadang rasanya sudah hampir ada harapan tapi nggak berhasil lagi, kadang gagal lagi. Ketika di masa-masa seperti itu kita diajak untuk praise God, kita diajak untuk memuji Tuhan. Bahkan sebelum buktinya itu ada, itu rasanya berat, rasanya sulit. Tapi kalau hari ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berikan sebuah kesempatan untuk kita belajar praise before proof. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pengen ngomong sesuatu buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan pengen sampaikan sesuatu yang spesial pada pagi hari ini. Saya mau cerita dengan gambaran ini, ada rumah. Kita mungkin cukup relevan dengan ketika kita mau datang ke sebuah developer. Sebuah developer yang bangun rumah, ketika kita sampai ke sana, kita ngelihat lahan itu masih kosong. Bahkan satu batu pun belum terpasang, bahkan tanahnya mungkin masih penuh dengan rumput liar. Tapi ketika kita deal sama developernya, kita bisa membayar sebuah DP yang nilainya besar, yang berjuta-juta, walaupun kita belum melihat bangunannya. Kita belum melihat apakah rumah yang akan dibeli ini bagus atau enggak. Mungkin banyak alasan mengapa kita bisa percaya. Mungkin kita tahu developernya pernah bangun di tempat lain. Mungkin kita kenal siapa orangnya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, kalau kita bicara soal pengalaman kita sama Tuhan, seringkali kebalikannya yang terjadi. Seringkali kita minta, Tuhan, kamu jawab doaku dulu dong, baru aku bisa percaya. Tuhan kabulkan dulu dong apa yang aku mau, baru aku bisa bersyukur. Tuhan kasih dulu dong sesuatu yang sudah aku nantikan bertahun-tahun, baru aku bisa memuji namamu Tuhan. Dan hari ini kita mau diajak untuk melihat bahwa Tuhan seringkali mengajak kita untuk memuji Dia, untuk praise God sebelum kita melihat proof-nya. Dan untuk bisa mendalami ini, mari kita melihat seorang tokoh di Alkitab yang mungkin namanya sudah kita dengar di minggu sebelumnya. Ada yang tahu siapa Lea? Minggu lalu kita belajar soal Yakub dan Rahel, di mana Yakub itu kerja 7 tahun demi mendapatkan yang namanya Rahel. Nah, kita akan lihat di dalam ayat yang mungkin kita baca di minggu lalu. Saya kutip lagi ayatnya minggu lalu Bapak Ibu. Kalau kita lihat ceritanya Yakub, kita seringkali berpikir bahwa yang namanya Yakub itu kerja 14 tahun in total untuk mendapatkan Rahel. Tapi secara kronologis kita mau lihat ya, apakah benar-benar Yakub itu nunggu 14 tahun full, baru kemudian Rahel itu diberikan kepada Yakub. Nah kalau kita perhatikan detail kronologinya, Laban itu ketika Yakub protes, dia cuma bilang genapilah 7 hari perkawinanmu. Artinya masa perkawinan dia dengan Leah itu suruh menyelesaikan dulu 7 hari. Kemudian Rahel diberikan. Jadi Yakub sudah menerima Rahel. Baru kemudian dia nambah kerja lagi 7 tahun lagi. Nah sebuah fakta ini yang akan membuat kita bisa mendalami rasanya jadi Leah itu seperti apa Bapak Ibu. Nah saya gambarkan di gambar ini siapa sih Leah? Leah adalah seorang kakak dari Rahel. Bayangkan di sebuah keluarga yang isinya ada 2 anak cewek. Kalau dikatakan yang seorang tuh jauh lebih cantik, jauh lebih elok. Dan yang satunya dikatakan di Alkitab dia tidak berseri, dia gak cantik. Kira-kira gimana perasaannya Leah? Gimana kalau hari ini kita ada di posisinya Leah? Kita bisa merasakan bahwa day by day, setiap hari kita sudah merasakan dibanding-bandingin orang. Wah adiknya lebih cantik ya. Dan hari-harinya Leah gak berakhir di situ aja. Ketika Yakub datang, gak ditulis di Alkitab Leah suka atau enggak dia gak ditulis. Tapi bisa dibayangkan ketika Yakub datang yang dilihat adalah Rahel. Dan Yakub langsung jatuh cinta sama
Rahel. Dan ketika ayahnya memberikan sebuah tawaran untuk Yakub kerja sama dia, kita sudah pernah melihat ayat sebelumnya dikatakan bahwa Yakub itu mengerjakan 7 tahun seakan seperti beberapa hari saja karena cintanya sama Rahel. Jadi kalau kita di posisinya Lea, kita bisa melihat ada seorang couple yang sudah bucin kali ya. Sudah berduaan terus selama 7 tahun dan dia ini siapa? Dia nggak punya pasangan gitu. Dan ketika malam tiba, ketika Yakub menagih Laban akan rewardnya, akan Rahel. Kita membayangkan Lea ini diberikan kepada Yakub. Saya nggak tahu kondisi pada masa itu di kemah itu mungkin nggak ada lampu. Mungkin kalau malam itu gelap. Jadi ketika Lea diberikan, Yakub itu mungkin nggak tahu siapa Lea. Karena dikatakan dia sadar itu baru pagi hari. Kita bisa bayangkan ketika Lea ada di kamar pada hari itu. Dia tahu rasanya aku nggak seharusnya ada di sini. Dan ketika dia disayang oleh Yakub, bisa nggak kita bayangkan kalau Yakub itu terus-menerus ngomongnya, nyapa dia dengan nama Rahel. Berasa dicintai oleh seseorang, tapi kita tahu itu perasaan cinta itu bukan buat kita. Dan yang paling menyakitkan ketika pagi bangun, seberapa kagetnya Yakub, seberapa terkejutnya Yakub, kita nggak tahu ekspresi apa yang dinyatakan Yakub, dan pasti yang menerima kekagetan dan luka pertama adalah Lea, sebelum Yakub akhirnya marah sama Laban. Dan nyambung cerita yang tadi ketika 7 hari perkawinannya diselesaikan, artinya Lea hanya punya 7 hari untuk menjadi istri satu-satunya dari Yakub. Dan setelah 7 hari berlalu, apa yang dirasakan oleh Lea? Yakub sudah menerima orang yang dia cintai. Yakub sudah punya istri yang sangat dia cintai. Mungkin kita nggak bisa menyalahkan Yakub, mungkin Yakub nggak planning untuk punya istri namanya Lea. Tapi perasaannya Lea, dia akan menjadi seseorang yang selama sisa hidupnya, dia menjadi orang yang tidak dicintai oleh Yakub. Kita bisa ikut merasakan Bapak Ibu bagaimana rasanya menjadi seorang Lea di dalam bacaan kita hari ini. Dan sebelum nanti kita bahas 3 bagian di dalam cerita kita mau melihat satu hal apa sih yang diharapkan oleh Lea, satu hal apa yang dia selalu doakan sama Tuhan. Ini Bapak Ibu, dia ingin dicintai oleh Yakub. Poin yang pertama kita belajar a faith that acknowledges the facts. Kita belajar iman yang mengakui fakta. Mari kita baca sama-sama 2 ayat ini dari Kejadian 29 ayat 31 sampai 32. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanya kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Kita bisa melihat ya tadi apa yang diinginkan oleh Lea. Harapannya adalah dicintai oleh suaminya. Nah ketika kita bicara praise before proof, seringkali kadang perasaan yang muncul adalah kok kita lagi susah, lagi berat, kita disuruh memuji Tuhan. Seolah-olah kita diajak untuk udahlah gak usah dianggap penting masalahmu, udah gak usah dilihat masalahnya, udah anggap aja kayak masalahnya gak terjadi. Tapi hari ini kita gak diajak buat menyangkal bahwa kita punya masalah. Kita diajak seperti Lea, dia mengakui bahwa hidupnya memang sengsara. Dia mengatakan bahwa hidupnya sengsara dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak dicintai. Jadi apapun yang menjadi masalah kita hari ini, mari kita tidak singkirkan dari dalam hidup kita. Masalah itu real, masalah itu ada di dalam hidup kita dan memang sampai hari ini mungkin juga belum selesai. Tapi kita melihat Lea dengan fakta kehidupan yang Lea harus hadapi, dia tidak menyangkal bahwa dia merasakan kesengsaraan itu. Dan begitu juga dengan sebuah ilustrasi ini Bapak Ibu. Ketika kita ada di sebuah mobil, bisa jadi tiba-tiba ada lampu indikator yang menyala.
Entah itu mesinnya yang rusak atau akinya yang rusak, bisa jadi indikatornya tuh mulai nyala. Dan kalau kita terganggu sama indikatornya, kok ada lampu merah ini nyala ini kenapa nih? Salah satu langkah yang bisa kita ambil adalah kita pura-pura nggak lihat. Atau bisa jadi kita pasang selotip, kita tutupin tuh bagian yang nyala itu kita tutupin. Udah biar nggak usah kelihatan. Mungkin kita masih bisa jalan sekian kilometer lagi, hingga tiba-tiba mobil kita benar-benar mogok, nggak bisa jalan. Nah itulah yang namanya denial. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika hidup kita berantakan, ketika kita menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Dan kalau kita bilang, enggak aku enggak apa-apa, aku baik-baik aja kok. Mungkin ada di antara kita yang melihat di dalam iCare kita, di dalam diskusi kelompok kita menemukan orang-orang yang mungkin selalu cerita, enggak, aku baik-baik aja kok. Aku enggak ada masalah kok. Mungkin belum tentu dia enggak ada masalah. Mungkin ada pergumulan yang belum berani diungkap. Mungkin ada persoalan yang belum nyaman buat diceritakan. Dan hari ini kita diajak untuk tidak menyembunyikan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita enggak diajak untuk menyingkirkan, menutup permasalahan-permasalahan kita. Tapi kita diajak untuk jujur. Kita bawa sama Tuhan. Yes Tuhan, hidup aku memang masih kacau balau. Iya Tuhan, kondisi ekonomiku sekarang lagi berat. Apa yang aku jalani hari-hari ini aku kerjakan berulang kali ternyata juga gak berhasil Tuhan. Mari kita bawa itu sama Tuhan. Kita jujur sama Tuhan dan gak lagi menyembunyikan diri kita. Mungkin ada di antara kita yang berusaha untuk sibuk melayani. Kita sibuk melakukan pekerjaan kita karena itu adalah mekanisme kita untuk lari. Kita kabur dari menghadapi kenyataan, menghadapi permasalahan kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Mari kita balik melihat ke dalam hati kita untuk sadari bahwa masalah ini real dan masalah ini memang ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Iman bukanlah berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Iman tidak menyangkal fakta. Iman berani mengakui kenyataan apa adanya lalu membawanya kepada Tuhan. Mari mulai hari ini kita bawa pergumulan kita ke hadapan Tuhan Bapak Ibu. Mengakui dan menerima kenyataan bukanlah tanda kita surrender, kita nyerah. Melainkan kita memberi ruang bagi Tuhan untuk mengubah hati kita. Mari kita beri room buat Tuhan untuk kerja di dalam hati kita. Untuk menyelesaikan bukan hanya soal pergumulan kita, permasalahan kita. Tapi Tuhan akan kerjakan hal-hal yang lebih besar lagi di dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah belajar untuk ketika kita mau praise before proof, kita perlu pertama-tama ngakuin dulu. Kita perlu jujur sama perasaan kita perlu jujur menerima bahwa kenyataan pahit itu ada di dalam hidup kita. Dan sekarang kita diajak yang nomor 2 adalah fixing our eyes on things above. Mari kita diajak untuk mengarahkan mata kita kepada hal-hal yang gak cuma di sekitar kita. Mari kita lihat dari ceritanya Lea lagi. Kita baca part yang kedua di Kejadian 29 ayat 33 sampai 34, 2 ayat lagi, 2, 3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Kalau kita pernah mendengar cerita sebelumnya tentang Sarah dan Hagar, kita ingat ya kalau ketika seseorang itu, seorang wanita bisa melahirkan seorang anak, mungkin harga dirinya akan naik. Mungkin dia akan lebih happy karena dia berhasil melahirkan seorang anak untuk suaminya. Dan ketika Tuhan melihat kondisinya Lea tadi, dia memberikan seorang anak melalui Lea. Di ayat sebelumnya kita sudah melihat ada seorang anak namanya Ruben. Jadi dengan apa yang Tuhan kerjakan di dalam dirinya Lea, seharusnya dia sudah mulai ada perubahan. Dia merasakan bahwa Tuhan itu melihat dia. Tuhan mengaruniakan anak sementara orang yang dikasihi Yakub yang namanya Rahel itu belum punya anak. Dan bahkan tadi kita lihat dikatakan bahwa Rahel itu
mandul. Dan di ayat yang ini kita melihat Tuhan bahkan gak cuma kasih satu anak Bapak Ibu, Tuhan kasih 2 anak lagi. Jadi selain yang namanya Ruben, Tuhan juga kasih namanya Simeon dan juga anak ketiga namanya Lewi. Dan nama-nama ini kalau kita lihat di Alkitab, pada zaman dulu orang kalau ngasih nama seorang anak itu punya makna. Dan kata Ruben, ketika Ruben diberikan kepada anaknya, nama ini diberikan adalah ketika Lea merasa bahwa Tuhan tuh melihat kehidupannya. Tuhan melihat dan dia diberikan seorang anak laki-laki, karena ini adalah anak pertamanya. Dan ketika dia melahirkan anak yang kedua, dia memberikan nama Simeon, yang dari kata syama artinya mendengar. Tuhan mendengar bahwa aku tuh tidak dicintai. Dan yang ketiga nama anaknya adalah Lewi, yang artinya adalah dia pengen kali ini aku udah punya 3 anak, harusnya suamiku akan melekat, akan nempel sama aku. Karena aku ngasilin 3 dan si Rahel gak punya anak. Kita lihat di sini dari anak pertama, anak kedua dan anak ketiga, apa yang masih dinyatakan sama Lea? Dia masih ngomong soal Yakub, Yakub, dan Yakub lagi. Dia ngomongin soal gimana Yakub itu gak cinta sama dia. Dia ngomongin gimana Tuhan mendengar Yakub tidak mencintai dia. Dan yang ketiga, dia masih ngomong soal dia pengen Yakub itu melekat sama dia. Dan ini menggambarkan situasi kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, seringkali yang jadi fokusnya kita, sama seperti yang tadi Benny sudah katakan, yang jadi fokusnya kita adalah masalah kita. Yang jadi pandangan kita adalah persoalan kita. Dan ini bukan sesuatu yang dilarang. Ini sesuatu yang cukup natural. Ketika kita punya masalah, kita pasti akan melihatnya masalah kita. Kita akan melihat pergumulan kita akan melihat janjinya yang Tuhan belum berikan kepada kita. Sama seperti Lea, walaupun dia masih ngelihatnya Yakub, dia belum ngelihat Tuhan. Dia ngelihatnya gimana rasa cinta itu belum nyampe, harapannya dia itu belum terwujud. Tapi kita belajar untuk melihat bahwa ketika Lea masih memandangnya adalah masalahnya, ketika Lea masih ngelihatnya adalah pergumulannya, Tuhan itu hadir dan Tuhan sedang mengajarkan Lea untuk yuk lihat sesuatu yang lain. Lihat sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupannya. Ketika kita datang ke sebuah gym Bapak Ibu, mungkin ada orang-orang yang suka nge-gym di sini. Kemarin Kodev bawa alat gymnya ke sini ya, peragakan. Dan seringkali kalau kita udah nge-gym sekitar 2 bulan, 3 bulan, seringkali habitnya dan bahkan emang disediakan ya di gym-gym itu kan ada cermin-cermin. Kita mulai ngelihat badan kita ada perubahan nggak? Badannya makin besar nggak? Kadang fotonya diganti, lihat belakangnya, punggungnya ada ototnya nggak gitu. Tapi kadang yang terjadi adalah kita sudah nge-gym rajin setiap minggu atau 2 minggu, 2 kali seminggu. Tapi tetap kita nggak melihat hasilnya di dalam cermin. Dan dikatakan melalui penelitian bahwa kadang sesuatu yang kita latih, otot yang kita latih itu nggak selalu terlihat di hadapan kita di cermin. Kadang ada yang namanya otot-otot core yang sedang dibentuk sehingga kita lebih kuat. Gitu. Sama seperti ilustrasi ini, ketika kita sedang melihat problem kita untuk selesai, ketika kita sedang mengharapkan persoalan kita itu hilang, ternyata Tuhan itu sedang mengerjakan otot yang lain. Tuhan sedang mengerjakan mungkin karakter kita. Tuhan sedang mengerjakan bagaimana iman kita terus bergantung sama Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan bagaimana kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi melalui persoalan ini. God's activity is not always visible. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita tuh gak selalu kelihatan. Sama seperti otot yang gak tadi kelihatan. Sama seperti apa yang terjadi di dalam diri Lea mungkin gak kelihatan. Tapi Tuhan itu selalu hadir. Tuhan itu selalu present di dalam kehidupan kita. Ketika kita menggumuli ceritanya Lea, mungkin kita sama persis kayak Lea. Yang kita lihat adalah persoalan kita. Mungkin buat kita yang hari-hari ini sedang merasakan ya kondisi ekonomi yang semakin sulit. Kita lagi menggumulkan Tuhan yang dulunya cukup aman, sekarang kayaknya semakin berat ekonomi. Mungkin dari kita-kita yang hari-hari ini sedang menggumulkan
kenaikan gaji tapi gak datang-datang. Mungkin ada di antara kita yang masih mengharapkan tadi ya jodoh itu untuk hadir, tapi kok gak datang-datang. Memang yang selalu kita lihat adalah masalah kita. Yakubnya kita di dalam kehidupan kita. Tapi melalui ceritanya Lea, kita belajar bahwa Tuhan turut hadir, Tuhan turut mengerjakan sesuatu. Sehingga pelan-pelan dari mungkin kita 100% melihat masalah, 0% lihat Tuhan. Kita mulai berkurang, 90% lihat masalah, 10% lihat Tuhan. 80% lihat masalah, 20% kita lihat Tuhan. Sampai one day kita mungkin 50-50 ya, kita ngelihat masalah, kita ngelihat Tuhan. Dan nanti di part yang ketiga kita akan belajar. Mungkin ada satu momen di mana kita akan 0% lihat masalah kita. Dan kita 100% melihat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kerjakan sesuatu yang jauh lebih baik di dalam kehidupan kita yang kita mungkin belum lihat. 2 Korintus 4 ayat 18 mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kembali ke ceritanya Lea, Bapak Ibu. Mungkin dalam kehidupan Lea, di saat dia itu bersusah-susah, di saat dia masih ngeliatin Yakub tidak mencintai dia. Kalau kita di masa sekarang, kita ngelihat hidupnya Lea. Ada yang tahu siapa yang dilahirkan dari keturunan Lea? Ada Raja Daud dilahirkan dari keturunan Lea dan bukan Rahel. Ada Yesus Kristus lahir melalui keturunan Lea dan bukan melalui Rahel. Mungkin sampai akhir hidupnya dia nggak tahu cerita ini. Tapi kalau kita lihat secara luas, secara lebih tinggi, dari kacamatanya Tuhan, Tuhan sedang memakai Lea untuk menjadi seseorang yang menjadi garis keturunan Yesus. Sedangkan yang Lea lihat hanyalah Yakub mencintai dia. Kalau dari sudut pandang yang jauh lebih tinggi kita bisa melihat bahwa apa yang didapat oleh Lea itu jauh lebih berharga. Jauh lebih berdampak buat kehidupan keturunan-keturunannya karena dia menjadi orang yang spesial. Tapi mungkin dalam kacamatanya Lea, dia hanya melihat dia tidak dicintai oleh Yakub. Jadi mari kita tidak hanya sekedar melihat mungkin gaji yang belum kita dapatkan, mungkin pekerjaan yang belum kita sesuai harapan kita, atau mungkin pasangan hidup yang kita belum peroleh hari-hari ini. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan sedang membentuk kita untuk sesuatu yang lebih meaningful, sesuatu yang lebih powerful di dalam kehidupan kita. Karena apa yang memenuhi pandangan kita akan menentukan arah hati kita. Karena itu kita belajar untuk memandang Tuhan dan bukan memandang keadaan kita. Karena kalau kita sama seperti point of view-nya Tuhan tadi, sudut pandangnya Tuhan yang punya planning jauh lebih besar dari kehidupan kita, kita akan semakin membangun hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana kita mengakui. Kita nggak denial sama masalah kita. Yang kedua kita belajar untuk pelan-pelan buka yuk fokus kita nggak melulu tentang masalah kita. Tapi pelan-pelan kita mulai arahin sama Tuhan. Kita mulai tanya sama Tuhan. Kita mulai melihat mungkin ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Dan baru di poin yang ketiga kita diajak Bapak Ibu untuk kita ambil keputusan. Kita mau memilih untuk memuji Tuhan bahkan sebelum kita melihat bukti itu. Satu ayat terakhir di ayat yang kelima, mari kita baca dengan suara yang 5 kali lebih kencang. 2, 3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Anak yang keempat yang diberikan Tuhan buat Lea, dia nggak lagi menyebutkan kata-kata Yakub di dalam ayatnya. Dia sama sekali nggak menyebutkan bahwa Tuhan melihat dia, Tuhan mendengar dia. Dia nggak lagi menyebutkan Yakub tidak mencintai dia. Tapi kali ini yang dia katakan hanya sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan nama Yehuda artinya adalah praise, pujian yang dia nyatakan kepada Tuhan. Dan kalau tadi kita dengar ada keturunan Mesias melalui kehidupan Lea dan melalui anak inilah Yehuda. Ada Raja Daud dan Raja Mesias lahir.
Keadaan kita mungkin belum berubah. Sama seperti Lea, kita mungkin masih melihat situasi kita nggak berubah. Kita mengharapkan mungkin bulan ini masalahnya selesai, tapi ternyata sama lagi. Kita mungkin sudah dekat sama seseorang, kita berharap ini kayaknya jadi jodoh nih, ternyata gagal lagi. Kita mungkin sudah mencoba untuk ke dokter yang ini untuk mendapatkan anak, tapi gagal lagi, nggak berhasil lagi. Keadaannya mungkin belum berubah Bapak Ibu, tapi kita bisa merubah hati kita. Lea juga keadaannya belum berubah, tapi dia belajar untuk kali ini dia nggak akan ngelihat Yakubnya. Kali ini dia nggak akan ngelihat masalahnya. Kali ini dia milih, dia memutuskan untuk memuji Tuhan. Selain Lea ada tokoh lain di dalam Alkitab yang Tuhan juga catat. Gak cuma sosok Lea, ada Ayub yang walaupun dia kehilangan segala-galanya. Dia merasakan bahwa apa yang dia punya, harta miliknya semua hilang. Tapi sosok Ayub ini masih bisa memuji Tuhan. Kita juga melihat di perjanjian baru ada dua tokoh yang namanya Paulus dan Silas. Seorang yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Dia mengabarkan Injil kemana-mana. Tapi one day mereka ditangkap dan mereka dipenjara, kakinya diikat, tangannya diikat. Ada begitu banyak alasan buat Paulus dan Silas untuk ngomong, untuk ngeluh, untuk ngomel. Sama seperti kita yang sering melayani di tempat ini volunteer, mungkin kita sudah melakukan banyak buat Tuhan. Kita sudah aktif di gereja, ada yang mungkin tiap minggu pelayanan. Tapi kita masih ngomong sama Tuhan, Tuhan aku udah pelayanan berkali-kali tapi kok masalahku gak selesai. Sama seperti Paulus dan Silas, dia punya begitu banyak alasan untuk komplain sama Tuhan. Tapi kita bisa menyaksikan bahwa Paulus dan Silas memutuskan hal yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menyanyikan puji-pujian. Dan cerita sisanya kita bisa mendengar bahwa melalui puji-pujian inilah pintu penjara dibukakan. Tuhan berkarya secara nyata melalui kehidupan Paulus dan Silas. Dan hari ini Bapak Ibu ketika kita diajak untuk belajar memilih praise before proof. Kita diajak untuk melihat bahwa perjalanan hidup kita sama Tuhan itu bukanlah sekedar keadaan kita yang berubah. Tapi kita belajar untuk melihat siapa yang ada bersama dengan kita. Kita belajar untuk semakin mengenal pribadi yang ada bersama dengan kita. Memang gak mudah, sama seperti Lea. Lea membutuhkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Baru ketika di anak keempat, dia mulai bisa decide, buat aku mau memuji Tuhan. Aku mau praise the Lord ketika masalahku belum selesai. Mungkin di hari-hari ini kita masih punya pergumulan yang sama. Tapi bukan berarti harus di detik ini juga kita bisa langsung menjadi orang yang seperti Lea. Mungkin kita bisa menikmati journey-nya kita sama Tuhan. Nanti pelan-pelan kita mulai buka hati kita. Kita mulai melihat Tuhan sedikit demi sedikit. Sehingga one day saya berdoa kita semua di tempat ini jemaat IFGF adalah orang-orang yang bisa memilih praise walaupun proof itu belum ada di dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang beriman di dalam kehidupan kita. Dan mari Bapak Ibu, kita merenungkan firman kita pada pagi hari ini. Saya ajak tim musik untuk naik. Sambil satu lagu ini dinyanyikan, mari kita menggumuli apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi Yakub kita, sehingga kita pada hari ini akan decide untuk aku mau melihat Tuhan, aku mau praise the Lord, bahkan sebelum proof itu belum kita lihat. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
jemaat saya ajak untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita sama Tuhan. Sama seperti Lea yang belajar untuk melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau hari-hari ini engkau masih menjadi orang-orang yang denial. Bahkan mungkin orang-orang dalam satu iCare kita pun mungkin belum tahu pergumulan kita seperti apa. Mungkin keluarga kita belum pernah mendengar cerita persoalan kita seperti apa. Hari-hari ini kita menutup diri kita untuk gak menyatakan pergumulan kita, gak mau ngomong masalah kita. Hari ini adalah kesempatan di mana Tuhan ajak kita untuk gak denial sama permasalahan kita. Buat Tuhan mengungkapkan apa yang menjadi persoalan kita. Dan kalau hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang selalu kecewa. Tuhan, masalah demi masalah sudah aku jalani. Cara demi cara sudah aku pakai. Pelayanan tiap minggu aku jalani Tuhan. Banyak hal sudah aku lakuin buat Engkau Tuhan. Tapi aku terus-menerus gak melihat janji-Mu ada di dalam hidupku. Kita yang selalu melihat Yakub demi Yakub di dalam kehidupan kita. Dan kita gak melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita mau diajak untuk melihat bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan hadir sedang membentuk hati kita, sedang membentuk karakter kita, sedang membentuk iman kita. Dan melalui hari ini, Tuhan juga mengajak kita buat kita ambil decision yang sama seperti Lea ketika dia melahirkan anak yang keempat. Yehuda lahir di dalam kehidupannya. Dia memilih buat gak lagi melihat Yakub di dalam kehidupannya, tapi dia mau melihat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau praise the Lord karena Tuhan baik di dalam kehidupannya. Mari hari ini kita ajak sama-sama kita memuji Tuhan. Mungkin masalah kita belum selesai, tapi hari ini kita mau praise the Lord. Kalau Roh Kudus ingatkan di dalam hati kita saat ini, mungkin gak mudah. Mungkin one day Tuhan akan ajak kita sampai di titik ini. Tapi kita mau decide sama-sama bahwa kita mau praise the Lord hari ini. Kita mau praise before proof di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama nyatakan melalui satu pujian ini. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dan apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ke depan, gak ada satupun yang bisa menggantikan, yang bisa mengubahkan bahwa Tuhan tetap baik di dalam kehidupan kita. Kau tetap Tuhan yang baik. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang baik. Cuma Tuhan saja nyatakan apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Kau tetap Tuhan yang lagi nyatakan apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi tak bisa mengubahkan. Katakan, kau tetap Tuhan yang baik. Yesus Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami hari-hari ini belajar untuk kami gak denial sama masalah kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hati kami memandang kepadamu Tuhan. Dan kami mau belajar untuk memilih mulai hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk choose
praise before proof. Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja Kau dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang akan berjalan bersama kami sehingga kami menjadi jemaat IFGF yang hari demi hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami punya iman yang bisa memuji Tuhan walaupun kami belum bisa melihat proof-nya. Inilah doa kami Tuhan, buat setiap kita yang percaya sama-sama boleh kita katakan amin. Shalom IFGF Jogja, saya Lina. Saya pengen kesaksian buat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, di mana 2 tahun ini terakhir ini menjadi season yang tidak mudah buat saya, karena ternyata saya divonis dengan sakit kanker payudara. Ternyata kanker saya ini stadiumnya sudah stadium 4, stadium lanjut. Secara medis dokter bilang bahwa saya tidak ada harapan, mungkin bisa dibilang hanya beberapa bulan saja waktu saya untuk bertahan. Secara manusia saya takut, seakan-akan kayak kematian itu di depan saya gitu. Saya merasa bahwa saya tidak ada pengharapan lagi, apalagi ketika dokter bilang bahwa dengan kondisi saya yang stadium 4, survival rate saya ini sangat rendah sekali. Tapi di situ Tuhan Yesus membuktikan, menunjukkan kuasanya yang ajaib, bahwa apa yang menurut manusia mustahil, tidak ada yang mustahil buat dia lakukan. Singkat cerita, saya berobat, bahkan saya akhirnya ditunjukkan untuk bisa berobat keluar. Disitulah Tuhan memakai banyak orang untuk support saya lewat doa dari mereka, dari teman-teman, dari pemimpin, dari tim pendoa, dari jemaat, dari semua orang yang Tuhan pakai mereka sebagai kepanjangan tangannya. Itu menjadi support buat saya untuk tetap kuat sampai hari ini. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat saya ini belum selesai. Saya tahu bahwa yang Tuhan mau bukan soal menyembuhkan hanya di fisik saya, tapi yang Dia juga mau memulihkan adalah jiwa saya. Jadi semua proses ini saya belajar untuk melewatinya, berjalan dengan Tuhan, dan saya tahu bahwa saya tidak sendirian di IFGF Jogja ini. Saya punya keluarga, saya punya komunitas iCare yang membantu saya untuk bisa melewati semua season yang tidak mudah ini, dan dukungan dari keluarga saya juga, terutama suami, anak, itu membantu saya untuk tetap semangat untuk melewatinya. Saya sekali lagi bersyukur sekali buat kebaikan dan pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan mulai dalam hidup saya, Dia akan menyelesaikannya, Dia akan menyempurnakannya, karena Dia Jehovah Rapha. Tuhan sudah berjanji dalam firman-Nya bahwa Dia Allah Immanuel, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saya sekalipun. Jadi itu yang saya pegang, saya mau hidup di atas janji firman Tuhan, bukan di atas kenyataan yang ada. Pengobatan saya sampai saat ini masih berjalan dengan dukungan, dengan support dari semuanya. Saya percaya bahwa saya bisa melewatinya dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi saya akan terus meminta dukungan dari teman-teman, dari Bapak Ibu, saudara-saudara, karena saya tahu bahwa ketika saya punya banyak dukungan dari keluarga di IFGF Jogja, teman-teman semua, pemimpin, itu membuat saya bisa standing strong melalui semua season dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo IFGF Jogja, terima kasih untuk kesaksian Bu Lina. Bulan ini kita akan memasuki seri khotbah yang baru yang berjudul The In Between. Seringkali hidup membawa kita berada di antara janji Tuhan dan pengedapannya, di antara doa yang kita panjatkan dan jawaban yang masih kita nantikan, di antara harapan dan kenyataan yang sedang kita jalani. Namun, justru di musim in between itulah Tuhan sedang membentuk iman, karakter, dan kepercayaan kita kepadanya. Mari kita belajar bersama sepanjang bulan Juli dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita belum melihat semuanya terjadi. Kita punya 3 ibadah setiap hari Minggu. Ibadah pertama pukul 9 pagi ditempatkan di IFGF Jogja. Ibadah kedua pukul 11 pagi juga ditempatkan IFGF Jogja. Dan juga ibadah ketiga yaitu online service pukul 13 melalui channel YouTube. Ajak keluarga dan teman-teman kalian untuk beribadah bersama ya. Kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari kesaksian Ibu Lina hari ini adalah bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya menjalani musim in between sendirian. Karena itu kami mengajak setiap kalian untuk bertumbuh bersama melalui iCare. Di iCare kita bukan hanya belajar firman Tuhan, tapi juga berbagi hidup, saling mendoakan, saling menguatkan, dan berjalan bersama sebagai keluarga rohani. Temukan komunitas iCare yang paling cocok untuk kalian melalui link di bio Instagram IFGF Jogja. Dan jika saat ini kalian sedang melewati musim yang berat, sedang bergumul dalam kesehatan,
kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, atau apapun yang ada di hati kalian, kami ingin bersama kalian, tim Prayer Ministry IFJF Yogyakarta, siap mendukung dan mendoakan setiap pergumulan yang kalian hadapi. Silahkan scan QR Code yang tersedia di layar untuk mengirimkan pokok doa kalian. Karena kita percaya tidak ada seorang pun yang berjalan sendirian dalam keluarga Tuhan. Dan bagian yang indah dari ibadah adalah ketika kita memberi untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui transfer bank, tunai, kris. Terima kasih untuk setiap hati yang terus setia mendukung pekerjaan Tuhan melalui kemurahan dan ketaatannya. Jangan lupa untuk follow sosial media IFJF Jogja di Instagram, TikTok, dan YouTube di @IFJFJogja. See you next week. I love my church. We love our church. Have a blessed week and God bless you. Boleh kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Saya percaya setiap kita semuanya diberkati lewat penyampaian firman Tuhan hari ini. Berapa banyak sungguh diberkati, saya pribadi sangat-sangat diberkati. Yuk beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita, thank you ya Bapak Ebet. Karena setiap minggu, setiap pembicara tempat ini kita sepakat berdoa, didukung sama tim pendoa juga. Karena saya yakin, boleh ngomong sedikit ya teman-teman. Minggu demi minggu ada pesan Tuhan bagi setiap kita semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kita akan lewati 1 bulan ini dengan tema In the Between. Dan kita akan ekspektasi hal-hal yang dahsyat lagi untuk bulan Agustus. Saudara-saudara semua beri tepuk tangan dulu buat hal-hal yang luar biasa Tuhan akan nyatakan. Dan karena itu sebabnya mungkin sebagian Anda saya ingatkan lagi bahwa tagline gereja kita adalah People is our mission. Itu sebabnya apapun yang kita kerjakan tempat ini yang menjadi kerinduan hati Tuhan adalah Anda semuanya. Boleh nggak tepuk tangan buat Anda semuanya? Termasuk juga buat satu hal ini, kita kalau Anda notice di luar sana, di pojokan sana, di corner sana ada coffee corner ya. 2 minggu lalu saya dapat laporan Kodev, Pak Sudev, sejak ada coffee corner, jemaat bisa mingle, bisa fellowship, bisa kenalan satu dengan lain. Itulah kerinduan kita semuanya. IFJF Jogja belum menjadi gereja yang gede, tapi IFJF Jogja punya kelebihan, jemaatnya bisa saling kenal dan saling merasa ada satu ikatan keluarga di tempat ini. Ya, nah kita sangat merindukan kalau ada teman-teman semua yang punya skill untuk jadi barista, ya bikin kopi, saudara-saudara semuanya, karena kopi itu make the connecting every people gitu. Jadi yuk Bapak Ibu teman-teman semuanya yang punya kerinduan untuk bisa join dalam pelayanan Coffee Ministry ini, temui kami semua di tempat ini ya Bapak Ibu. Dan yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah kalau Anda di bawah melihat ada signboard seperti ini juga saudara-saudara, karena kami ingin sekali setiap mereka yang hadir pertama kali bisa dilayani dengan baik, dikenal dengan baik. Itu sebabnya buat seluruh jemaat yang sudah setia gitu ya, coba angkat tangan jemaat yang sudah setia ya Anda semuanya. Jadi jangan lewat ke lift, tapi lewat, kalau saya beri tempat ini Anda keluar tuh langsung ke kiri. Supaya jemaat-jemaat yang baru kita bisa notice, kita bisa welcome dengan hangat, kita bisa sedikit kenalan di sana. Dan after ibadah ini ya semoga juga mereka yang baru bisa mingle dan bisa berkenalan dengan yang. Jadi buat jemaat lama, jemaat yang setia, begitu masuk ke sebelah mana, kiri atau kanan? Ke kiri ya, supaya jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir bisa kita sambut dengan luar biasa. Siap memberi sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, katakan amin dong. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama Ibrani 13, 15, 16, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Allah. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan, aku berdoa buat setiap persembahan-persembahan yang akan diberikan dengan segala cara. Tapi satu hal yang kami pastikan, kami sukacita, kami rela hati Tuhan menabur apa yang Tuhan sudah percayakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan aku berdoa melepaskan berkat Tuhan, terima ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pelipat gandaan terjadi atas setiap persembahan yang kau berikan hari ini. Anda yang mungkin karena situasi tertentu belum sempat memberi, aku lepaskan berkat Tuhan bagi kehidupan Anda sehingga Tuhan memberikan benih itu untuk kita tabur. Dan kita
kita bisa melihat penyertaan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sekarang angkat kedua tanganmu, waktu engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam setiap kehidupanmu, demikian janji Tuhan, apapun yang dikerjakan tangan kita dibuat Tuhan berhasil. Semua bilang amin. Kita akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Bersatu jalan iblis menyerangmu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu karena Tuhan berpihak atasmu. Bapak Ibu Saudara semua, sekarang terimalah iman, kasih dan pengharapan daripada Roh Kudus, damai sejahtera yang daripada Tuhan hari ini lagi, bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sungguh diberkati lewat sepanjang ibadah hari ini oleh hadirat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Happy Sunday everybody. God bless you.